Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amalia Latifa, kelas 6A, jurusan Tadaris Fisika, UIN Mataram. Di sini saya akan menjelaskan tentang getaran harmonik sederhana. Kemudian getaran harmonik adalah gerak suatu benda di mana grafik letak partikelnya sebagai fungsi waktu yang berbentuk sinus yang dinyatakan dalam bentuk sinus maupun kosinus. Kemudian gambaran atau contoh pada yang menggunakan prinsip getaran harmonis ini yaitu dawai pada alat musik, gelombang radio, arus listrik AC, dan denyut jantung. Denyut jantung ini telah dieksperimenkan langsung oleh Galileo, yaitu menggunakan denyut jantungnya sendiri. Kemudian syarat getaran harmonik. Syarat gerak dikatakan getaran harmonik yaitu ada 4. Yang pertama yaitu gerakannya periodik atau bolak-balik. Yang kedua, gerakannya selalu melewati posisi keseimbangan. Yang ketiga, percepatan atau gaya yang bekerja pada benda sebanding dengan posisi atau simpangan benda. Kemudian yang keempat, arah percepatan atau gaya yang bekerja pada suatu benda selalu mengarah ke posisi keseimbangan. Macam-macam getaran harmonis. Getaran harmonis dibagi menjadi 2, yaitu getaran harmonis sederhana linear dan getaran harmonis sederhana angular. Gerak harmonis sederhana yang linear yaitu berupa gerak horizontal atau vertikal pada pegas. Yang kedua, gerak osilasi air raksa atau air dalam pipa U. Yang kedua, getaran harmonis sederhana angular, yaitu misalnya gerak bandul, gerak osilasi pada torsi, terus gerak osilasi ayunan torsi dan sebagainya. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang gerak harmonik sederhana pada bandul matematis. Kebetulan saya tidak punya alat statif, saya menggunakan kipas angin saya untuk mengaitkan sebuah tali yang akan disambungkan kepada sebuah beban. Nah, di sini beban yang saya gunakan yaitu buah lime. Nah, di sini ketika beban ini tidak diberikan gaya, maka dia akan diam pada titik keseimbangannya. Dia akan tetap diam pada titik keseimbangannya yaitu titik tengah. Dan apabila saya menariknya ke samping dan kemudian melepaskannya, dia akan terus bergerak ke kiri dan ke kanan. Nah, disinilah terjadi gerak atau getaran harmonis sederhana. Seperti yang kalian lihat, dia akan bergerak ke kiri, ke kanan. Dia akan bergerak ke depan, ke kiri, kemudian kembali ke asal tempat saya menariknya tadi. Kemudian pada kehidupan sehari-hari, gerak harmonis sederhana ini banyak ditemukan pada mainan anak-anak yaitu ayunan. Nah, anak-anak biasa duduk di tempat duduk pada ayunan tersebut, kemudian seseorang atau sang ibu menggerakkan ayunannya dari belakang, kemudian dia akan berayun ke depan dan ke belakang. Nah, disitulah prinsip gerak harmonik sederhana
disitulah prinsip gerak harmonik sederhana. Kemudian istilah-istilah yang kita dapatkan dalam materi getaran harmonis ini yaitu ada periode, ada frekuensi, ada amplitudo, dan yang terakhir ada simpangan. Yang pertama, periode adalah waktu yang diperlukan suatu benda untuk melakukan satu getaran atau untuk mendapatkan satu getaran. Kemudian frekuensi adalah banyaknya suatu getaran yang dilakukan selama 1 detik. Kemudian amplitudo adalah perpindahan maksimum dari titik keseimbangan. Kemudian simpangan adalah jarak massa dari titik setimbang pada setiap saat. Demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan dimaklumkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.